Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk, masih membahas terkait topik pejabat tersandung di lapangan golf. Kini sudah hadir bersama kami Jamil Mubarok, peneliti masyarakat penggiat anti korupsi dan juga dari Masyarakat Transparansi Indonesia. Selamat siang Mas Jamil. Selamat siang. Tidak dari lapangan golf kan? Oh tidak. Tapi Tidak dari main lapangan golf, Mas? Enggak? Saya nggak main golf. Nggak main golf. Takut dibilang koruptor ya? Ini tadi Mbak Devi sudah menjelaskan, kita sudah cukup bersemangat untuk menjelaskan ada apa dengan golf ini. Nah, apakah memang golf sebegitu efektifnya dimainkan oleh para elit atau para politik di luar sana sampai untuk mengambil keuntungan sebegitu besarnya golf untuk bisa mendapatkan keuntungan seperti itu? Iya, tadi diulas sedikit. Rupanya banyak pejabat atau orang yang akhirnya dipidana korupsi berawal dari golf, kayak Rudy Rubiandini, Jero Waci. Dan yang terakhir yang baru-baru ini kan PT Berantas itu, Marudut sama Sudung itu dia kenal sebagai teman main golf. Jadi di sisi lain, kalau kita melihat di Cina itu bahkan main golf itu dilarang melalui undang-undang anti korupsinya. Gitu. Tapi ternyata kata Mbak Devi udah dicabut juga. Lagi. Betul, itu sudah dicabut lagi. Nah, di Indonesia sebenarnya tahun 2001 itu sampai spesifik ada keputusan Dirjen Pajak yang mengatur penghasilan pajak dari usaha golf, bayangkan. Jadi begitu. Jadi ini kan olahraga elit, olahraga yang cukup mewah gitu. Karena ketika satu kali main golf itu kan banyak fee-nya. Ada green fee, ada caddy fee, ada rent car fee-nya itu juga. Kemudian ada sewa bola, belum lagi sewa VIP room. Iuran di klub golf ya juga iuran. ada. Jadi saya kira satu kali main golf itu paling tidak 5 juta itu bisa keluar gitu. Ya. Sekarang kalau kita fokus ke bukan masalah main golf atau aspek olahraganya, bukan. Yang kita soroti adalah bagaimana kalau pejabat publik atau penyelenggara negara main golf. Kalau dilihat dari, katakanlah pakai sudut pandang matematik aja ya, seorang pejabat publik itu kan gajinya kita tahu berapa gajinya, berapa kebutuhannya gitu, berapa tunjangannya. Sekarang harus main golf dengan uang bisa keluar dengan 5 juta ini segala macam kan nggak masuk di ini. Apalagi yang kemarin ini kan pejabat-pejabat eselon 2 di Pemprov DKI itu kan kita tahu gajinya berapa. Tapi yang sering main golf justru mereka loh, pejabat-pejabat itu. Iya, karena Pak, waktu itu 2013 kalau nggak salah Dahlan Iskan itu pernah mengeluarkan juga tuh surat edaran bahwa pejabat BUMN tidak boleh main golf. Gitu. Iya, artinya itu sudah membudaya di kalangan pejabat gitu loh Mas Jamil. Iya, karena golf itu jadi olahraga yang sangat nyaman, jadi padang rumput, pohon-pohon yang rindang. Kemudian kan satu kali swing, gitu ya, satu kali ayun itu di situ berjalan kaki kan itu sangat santai, sangat nyaman sekali untuk berbicara antara satu dan yang lainnya gitu. Belum lagi di ruang VIP, ruang tunggu itu juga di sana ini ada fakta-fakta persidangan yang kita amati para pelaku korupsi itu ya ketika setelah satu ayunan swing dia bicara di situ, ketika di ruang tunggu, nah pembicaraan atau lobby-lobby yang katakan akhirnya berujung pada pemufakatan jahat atau ada itikat buruk yang disetting di situ, disitulah terjadi gitu. Tadi Mbak Devi sudah bicara kalau berbeda dong kalau dengan main futsal yang harus berkeringat gitu, bagaimana kita mau nyaman, mau santai bicara gitu. Kalau dengan olahraga seperti itu. Ya, artinya mereka menggunakan golf sebagai upaya mereka untuk lobby-lobby seperti iya, apa? jadi memang dua hal tadi. Pertama ini olahraga yang sangat mahal, kemudian yang kedua olahraga ini sangat nyaman, sangat santai untuk bisa membuka pembicaraan. Jadi golf itu sebagai media untuk mereka membangun komunikasi atau interaksi. Jadi tidak perlu canggih-canggih amat sebenarnya gitu. Apakah jadinya kita harus ada mencurigai juga pejabat kita atau orang-orang di luar sana yang di politik saat mereka bermain golf atau ikut klub, jadi ada dugaan atau kecenderungan untuk melakukan tindak korupsi seperti itu? Dalam gerakan pemberantasan korupsi, semua celah, semua peluang pejabat publik untuk berinteraksi itu dengan sedemikian rupa ditutup. Misalkan pelayanan publik sekarang kan tidak head to head, tidak ada interaksi langsung. Dalam pengadaan ada LPSL dengan sistem elektronik, sengaja itu dibuat jangan sampai berinteraksi. Nah,
ketika masuk ke konteksnya golf, ini kan terbuka ruang untuk berinteraksi di situ. Ya sebenarnya dimanapun bisa terjadi, tapi kan orang yang akan di lobby itu tentunya orang yang memiliki kebijakan, orang yang menguasai kebijakan dan kewenangan. Tentunya pasti pejabat-pejabat atau paling tidak yang punya eselon lah, punya jabatan gitu. Itu kan tidak mungkin juga digeret di lobby di warung Tegal misalnya, mungkin juga. Gitu. Melihat tempatnya juga. Nah, MTI sendiri pernah melakukan riset mungkin langsung ke lapangan golf untuk melihat memang kenyataannya atau memang ada data seperti itu, budaya golf yang terjadi pada kalangan pejabat atau kalangan elit politik. Kita pernah buat kajian tersendiri ya terhadap perilaku pejabat publik yang di mana sih lokasi-lokasi mereka. Kan dulu pernah kita keluarkan di lobi hotel ya, di restoran, di kafe-kafe mewah gitu. Dulu di perjamuan makan, itu kan salah satu menjadi media untuk para koruptor itu. Jadi sekarang ketika proses penyadapan itu tinggi, intensif sekali gitu. Akhirnya kan ruang komunikasi mereka kurangi, mereka harus bertemu langsung. Untuk pertemuan langsung ini kan ada medianya. Medianya apa? Ya, misalkan ketika dinner bareng atau lunch bareng, kemudian ya salah satunya olahraga. Karena sering ditemukannya kemudian kasus korupsi yang berawal ataupun berasal dari tempat-tempat media seperti golf. Ini perlukah kemudian artinya KPK juga masuk ke dalam ataupun juga tim investigasi lain untuk mungkin melihat daftar atau list siapa sih sebenarnya yang main golf selama ini dan sejauh mana golf itu dijadikan sebagai olahraga atau itu hanya sebagai peluang untuk sebenarnya sangat mudah transaksi. Ya. Jadi kan kecuali kalau misalkan yang bayarnya orang lain gitu ya. Sebenarnya kan lapangan golf itu di Indonesia tidak banyak, hanya sedikit. Jadi ketika kalau misalkan penegak hukum melakukan monitoring, siapa yang datang ke sana, seperti itu akan dengan sangat mudah. Tapi dari beberapa tahun ke belakang, KPK juga sudah mewanti-wanti, menghimbau agar hindari upaya-upaya untuk terbukanya celah untuk pejabat itu di lobby gitu kan. Gitu. Tapi tidak di Pemprov kan, karena Pemprov sendiri ada geng golf seperti itu Mas Jamil, dan itu sudah dari tahun ke tahun, bahkan ternyata tidak hanya di Pemprov, mungkin banyak di beberapa institusi yang lain juga ada memiliki lain. geng golf sendiri. Oh ya, komunitas klub. Saya kira begini, kalau golf itu misalkan dilakukan katakan 6 bulan atau 5 bulan satu kali, itu kan kita masih masuk logika. Tapi kalau geng golf itu melakukan 1 minggu sekali baru tidak masuk logika karena kita konversi dengan penghasilan. Tapi saya kira begini, harus ada upaya dari baik itu penegak hukum atau dari pemerintah, apalagi Pemprov gitu, terhadap ada warning saja lah. Jadi warning agar para pejabat atau penyelenggara itu harus memberikan cerminan hidup terhadap masyarakat yang sederhana lah, tidak perlu. Baik. Mewah gitu ya. Baik, Mbak Devi, warning sudah cukup kemudian? Kalau bicara persoalan warning, kita tahu kalau tadi bicara China misalnya 2004 aturan itu dibuat, dari 2004 sampai 2016, faktanya di lapangan di bawah dengan negara yang sudah begitu otoritarian, itu pembangunan lapangan golf tetap saja tinggi. Orang tetap saja datang ke lapangan golf karena persoalannya ini adalah sport. Jadi menurut hemat saya tidak elok juga kalau kita kemudian melihat bahwa ini adalah sebuah olahraga hitam misalnya. Tidak, ini kan persoalan pelakunya. Nah, kalau tadi yang kemudian diatur pejabatnya misalnya, itu sangat sepakat saya karena memang mungkin pejabatnya tidak ada maksud apa-apa, tapi dalam berbagai kajian studi misalnya tiket misalnya keanggotaan di lapangan golf itu bisa menjadi salah satu alat untuk membujuk rayu atau sebagai mahar misalnya yang diberikan selain misalnya pakaian, mobil mewah dan sebagainya misalnya seperti itu. Jadi ini lagi-lagi diperalat sebenarnya. Nah, karena memang yang menarik persis yang beliau sampaikan tadi, karena biasanya minimal 4 jam, Mbak, itu baru minimal untuk berada di sebuah lapangan golf dalam waktu yang lama. Nah, di sana memang tidak sesederhana yang orang pikir bahwa ketika datang di sana lalu Anda bisa langsung diterima bermain karena di sana memang ibaratnya bisnis, karena tadi saya sampaikan bahwa ini awalnya dunia bisnis sebenarnya yang memainkan ini.
melalui bermain golf, kita bisa melihat karakter orang yang akan menjadi partner bisnis kita. Karena di sana tuh ada semacam hukum bahwa di sana untuk memperlihatkan 3K katanya. Kesabaran, keterampilan, dan keahlian di sana. Dari situ kekayaan. Ditambah harus salah satunya. jadi 4K. Jadi 4K. Ya, jadi di sana orang bisa melihat. Ketika dia merasa cocok, jadi kadang-kadang pembicara di sana juga tidak langsung kemudian, jadi bagaimana proyek kita? Tidak demikian. Jadi ada itu basa-basinya dulu. Jadi di sana itu, membentuk keakraban sebenarnya. Yang lainnya adalah keakraban. Jadi dengan kita akrab, kalau kita sudah menjadi teman dengan seseorang, pembicaraan lainnya itu akan lebih mudah mengalir. Nah, di sini tadi peluang kalau kemudian ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan mempengaruhi pengambil keputusan. Yang tadinya misalnya niatnya juga tidak untuk itu, hanya sekedar bermain, atau ternyata suka juga dengan olahraganya, kenapa tidak? Misalnya seperti itu. Di Cina pernah ada pelarangan itu, dan meskipun itu sudah dicabut kembali, apakah sebenarnya pelarangan seperti itu juga bisa berlaku di kita di Indonesia? Mengingat pejabat-pejabat kita itu malah lebih senang, memang itu tadi budaya sangat golf. Boleh, menurut hemat saya itu boleh dilakukan karena begini. Anda menjadi pejabat tidak mungkin seumur hidup, tapi Anda menjadi pemain golf bisa seumur hidup, sampai Anda akan menghembuskan nafas terakhir. Karena ini olahraga yang menurut hemat saya sangat pas dengan semua usia. Kalau Anda bermain futsal, usia Anda 65 tahun akan berat, gitu kan? Ini kalau golf siapapun bisa memainkan, dan siapapun walaupun sudah tua bisa mungkin jadi pemenang. Karena untuk memainkan golf itu tidak perlu berlari kencang atau berotot besar dan sebagainya seperti itu. Tapi dalam konteks ketika dia menjabat, ketika nanti dibuat aturan diusulkan oleh teman-teman, saya sepakat. Kemudian dia harus meninggalkan itu. Tapi faktanya kalau Anda melihat anggota atau juga pejabat-pejabat di Indonesia, memang mereka tidak bisa terlepas dari yang namanya olahraga golf. Tidak hanya di Pemprov lah, pejabat-pejabat di Indonesia lah. Banyak olahraga lain yang mungkin bisa ditekuni oleh mereka atau bisa memanfaatkan momen itu juga untuk. Saya melihat tadi, kenapa saya selalu menekankan dari bisnis? Karena pebisnis yang pertama kali memainkan ini. Dan pebisnis, nature-nya, alamiahnya pasti kan berusaha mencari celah. Nah, kemudian mereka berusaha juga mendekati misalnya para pengambil keputusan. Jadi ini sebenarnya sebuah hubungan yang memang sengaja diciptakan dan dulunya tercipta di dunia bisnis menurut hemat saya. Nah, tapi kemudian ketika ada beberapa elit politik di masa lalu yang juga memainkan ini yang kemudian karena karakter masyarakat kita patron klien, apa yang dilakukan oleh elit-elit di atas tentu saja akan mendorong orang-orang di bawah mengikuti. Nah, akhirnya mereka juga merasa bahwa tanda kutip ini menjadi sebuah, lagi-lagi tanda kutip, agama baru orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat gitu, bahwa Anda belum menjadi hebat, belum menjadi elit kalau Anda belum bermain golf tidak misalnya. meyakinkan kekayaannya, tidak meyakinkan hebatnya. Karena memang faktanya 90% orang yang ada di Forbes, list daftar nama di Forbes itu pasti main golf. Misalnya seperti itu, ada riset tahun 2008 misalnya juga menunjukkan ada riset orang-orang yang bermain golf, elit-elit bisnis ya catatannya yang bermain golf itu menghasilkan uang lebih banyak daripada orang-orang pebisnis yang tidak main golf misalnya. Atau mungkin tidak bisa dipungkiri kekayaan yang mereka hasilkan, kesuksesan yang mereka dapatkan itu memang dari lapangan golf. Oh, itu tidak. Itu ada kajiannya sendiri juga. Tapi paling tidak memang ada filosofi di golf yang memang mengharapkan seorang atau melatih seseorang untuk menjadi lebih sabar, kemampuan strategiknya juga diasah. Itu erat kaitannya dengan filosofi di dunia bisnis sebenarnya. Dan di dalam golf itu tidak ada kepastian. Hari ini Anda bisa masukin bola, menit berikutnya bisa jadi Anda juga permainannya buruk misalnya. Nah, hal-hal demikian yang membuat ini sangat dekat dengan bisnis yang sebenarnya baik-baik saja, tapi dimanfaatkan oleh sebagian oknum. Setelah show ini mungkin saya dan Cakri akan daftar jadi mulai latihan golf ya. Latihan golf. Kita masih memiliki beberapa segmen untuk membahas topik menarik ini, dan juga kita mengajak Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami di Landstalk yang akan hadir sesaat lagi.